Ararkes Arnoldi Podcast. Hai teman-teman Arkes, kembali lagi bersama gue Vira dan Bagas. Oke guys, lu ada cerita apa nih kali ini nih guys? Kebetulan Kita mau nih, bahas apa nih? gue mau curhat. Mau curhat. Karena dari dulu gue pengen banget bikin usaha, Pengen bikin usaha ya. tapi selalu gagal. Iya, saya Nah, tahu gue ceritanya. bingung nih sama teman gue. Ada teman gue, Ada dia bilang ke gue, kan waktu kan gue lagi ketemu tuh, terus gue bilang Iya. kayak curcatan gitu kayak, oh gue juga bikin usaha nih, dia juga bikin usaha gitu. Nah, kebetulan kan gue bilang kan kalau gue kan emang dari nol gitu ya, gue ngumpulin dulu modalnya nih sampai ada baru gue bikin, tapi gagal. Nah terus dia bilang tuh temen gue yang ini, gue juga sama kok gagal Iya, gitu. iya. Dia bilang gue juga bikin usaha, gue udah gagal 2 kali. Terus gue mikir kayak oke lu gagal, terus lu gimana cara ngebangun lagi gitu. Iya. Oh tenang ini pokoknya dia cerita banyak lah. Iya, dia pokoknya jelasin tuh ya. Jelasin. Tapi setahu gua dia itu sudah punya privilege. Tau gak sih privilege-nya dia itu apa? Apa? Bapak emaknya tuh orang kaya. Jadi ya dia tuh bikin bis awal tuh dimodalin sama bapaknya. Dia bisa cerita gitu. Jadi menurut lo dia itu punya privilege gara-gara bokap nyokapnya itu orang kaya, orang tajir, yang dimana dia bisa bokap nyokapnya itu bisa mensupport segala yang dia mau. yang dia gitu. mau gitu, termasuk bikin usaha itu. Iya, menurut lo benar. itu adalah privilege. Iya benar. Kalau menurut gue jadi kayak lu terakhir nih di keluarga yang kaya yang berduit, jadi lu enak gitu untuk mencapai sebuah tujuan lu itu kayak bisa gitu difasilitasi semua gitu. Kayak gitu menurut gue sih. Kalau menurut gue sih ya, privilege yang kayak gitu sih menurut gue itu kurang tepat menurut gue. Ini sudut pandang gue ya guys. Pokoknya buat kalian yang juga punya pendapat tentang privilege boleh banget di-share. Cuman menurut gue bakal sharing bahwa privilege itu adalah hak istimewa. Jadi artinya sendiri kan ya dari bahasa Inggris itu kan adalah hak istimewa. Yang dimana itu cuma orang tertentu doang yang punya. Mungkin kalau dilihat dari sisi lo tadi, bisa dilihat kayak, oh iyalah teman gue kan bokap nyokapnya kaya, ya dia doang yang punya. Cuman bukan hal yang seperti itu menurut gue. Hak istimewa yang lebih kayak gimana ya? Yang ketika lu mungkin bekerja di satu perusahaan dan privilege-nya apa? Lu punya dapat facility ini. Atau mau dilihat yang lebih simpelnya lagi, contoh simpelnya lagi. Ketika lo lagi nginep di hotel, terus lu udah bayar nih misalnya 2 juta per malam gitu. DP. Enggak, udah bayar. Lu bayar 2 juta per malam buat di hotel itu. Dan hotel itu pasti bakal ngasih kan fasilitas. Privilege-nya, iya. Privilege yang ibu dapatkan ini aja ya. Nah menurut gue itu adalah privilege yang sesungguhnya, yang dimana adalah hak istimewa artinya. Jadi itu hak yang hanya orang-orang tertentu doang ya. Dalam case yang tadi hotel, ya lalu udah bayar 2 juta, ya lu doang yang dapat gitu. Bener. Yang lain mungkin bayar 500, ya dia nggak dapat privilege yang lu alamin kayak gitu. Kayak contohnya mungkin kayak gue pernah sering lihat nih kalau di kantor-kantor, di tempat-tempat kerja-kerja gitu ada tulisannya staff only. Apakah itu staff only itu apakah privilege juga? Ya itu hak istimewa bagi orang-orang staff pekerja di situ. Karena kita bukan pekerja ya berarti kita nggak bisa masuk. Itu bisa dibilang hak istimewa gitu. Nah kemarin tuh kan gue saking bingungnya nih, kenapa sih orang-orang pada pakai kata-kata privilege itu, jadi kan makanya gue ngikutan ikut juga. Nah gue tuh sampai nanya gitu di IG story gue bikin question box. Apa sih menurut kalian tentang privilege? Dan rata-rata banyak banget yang menjawab seperti gue gitu, rata-rata kayak harta orang tuanya yang kaya dari lahir kayak gitu. Terus ada yang mungkin bilang koneksi. Kayak orang dalam kah atau apa. Terus ada juga yang bilang gak pernah lapar. Waduh. Gak pernah kelaparan ya. Ada juga. Tapi ya mungkin itu bisa jadi salah satu privilege juga menurut mereka. Jadi balik lagi ya, sebenarnya privilege ini karena menurut gue ya guys, udah terlalu banyak digunakan. Jadi sehingga salah konsep orang-orang tuh. Jadi kayak salah pengertian gitu loh. Kayak orang Indonesia kan lata gitu ya, nemu kata baru langsung dipakai gitu. Padahal mereka belum mengerti
kata yang sebenarnya ya kayak gue tadi kan. Jadi kalau misalnya dulu nih, kan gue juga jadi sharing tuh sama bokap gue ya. Jadi gue sharing juga nih sama kalian. Karena kan orang zaman dulu sama zaman sekarang kan udah pasti beda ya. Jadi menurut bokap gue gini loh, privilege zaman dulu itu ya emang kayak bener-bener sesuatu yang istimewa. Yang kayak lu udah berbuat apa sampai lu bisa mendapatkan sesuatu yang emang lu doang gitu loh. Iya. Cuman karena kenapa bisa sekarang tuh jadi overuse. Asik overuse. Jaksel banget. Emang orang overthinking. Tapi emang bener sekarang kata-kata privilege itu sering udah terlalu sering digunakan. Jadi tuh makanya banyak salah arti. Iya banyak ini sebenarnya privilege ini artinya apa sih? Jadi kayak gamblang tau apa sih namanya? Ngambang gitu. Jadi nih ya kalau gue boleh kasih tahu ya, gue tuh karena di Indonesia banyak pro kontranya nih. Gue tuh malah nangkepnya privilege tuh malah kayak sebuah modal masih buat untuk menempuh sebuah kesuksesan. Iya. Kayak gitu gue malah. Jadi kayak gitu ya ke arahnya. Malah jadi kayak gitu, karena guys. Emang ada juga kan yang kemarin ya salah satu influencer gitu ternama ya. Gue tahu gue nonton. Ini kan sebenarnya booming itu kan gara-gara itu ya, gara-gara si dia ini. Dia bikin kayak statement bahwa kemiskinan itu adalah privilege, sebuah privilege. Jadi di sini orang-orang tuh jadi salah nanggep gitu loh. Privilege menurut mereka tuh jadi kayak keuntungan artinya. Padahal di mana sebenarnya itu bukan, artinya tuh bukan keuntungan. Itu emang maksudnya emang kayak hak yang dimiliki orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu doang. Cuman kan dia udah sempat bikin penjelasan juga ya. Gue udah sempat juga lihat tuh klarifikasinya dia bahwa yang dia maksud sebagai privilege itu adalah di mana orang-orang yang miskin itu mereka punya daya juang yang tinggi untuk mencapai kesuksesan yang kayak daya juang yang lebih lah daripada orang-orang yang emang udah terlahir kaya gitu. Cuma menurut gue penggunaan katanya itu salah di situ guys. Salah, bukan privilege itu. Bukan privilege itu ya. Itu menurut gue ya, itu bukan privilege gitu loh. Jadi kalau lu pengen bilang itu tentang daya juang ya pakailah kata yang lain, jangan pakai privilege gitu. Nah, itu salah satunya menurut bokap gue nih, gue ceritain lagi. Kenapa bisa salah tangkep gitu ya? Karena tuh udah terlalu sering digunain. Pertamanya oleh siapa? Pertamanya tuh oleh sales gitu loh. Nah, iya kan? Gitu, sales gitu. Iya, jadi kan namanya orang penjualan ya, sales kan jual nih. Jadi kan dia kayak seolah-olah tuh pengen bikin yang barang yang dia jual, produk yang dia berkualitas. Dan si customer ini akan mendapatkan percaya. Dan akan mendapatkan sesuatu yang istimewa gitu loh. Jadi tuh makanya sales-sales tuh kayak jadi sering menggunakan kata privilege gitu. Berarti yang hal istimewanya itu diganti privilege gitu ya? Iya, betul. Jadi ya kayak misalnya contohnya, ya ibu, ketika kalau ibu mau beli barang saya, nanti ibu akan mendapatkan privilege seperti ini. Jadi kan jadi definisinya tuh jadi privilege itu adalah keuntungan gitu. Ketika lo beli ini, ya lo dapet itu ya emang bener sih tapi. Iya sih. Iya, emang bener. Dalam hal itu iya. Cuman jadinya beda konteksnya tuh jadi kayak di situ, ngerti nggak? Jadi rancu. Iya, jadi rancu. Belok guys. Jadi tadi kalau menurut teman-teman yang di Instagram lo kayak gitu ya. Tapi ada yang menentang. Ada yang menentang juga. Ada yang ngasih pendapatnya dia tidak seperti yang kebanyakan. Kebanyakan orang-orang. Iya, dia nih ada salah satunya. Gue ada dua temen gue yang ngasih gitu. Satu lagi mirip si yang influencer itu. Gue cerita dulu yang satu nih ya. Dari teman gue. Jadi kalau menurut teman gue ini privilege itu luas, nggak cuma tentang lahir kaya atau jadi anak pejabat, punya relasi dan lain-lain. Nah, kayak privilege itu sebenarnya kayak gimana yang kita dapat lebih dari orang lain. Jadi dia itu kasih tahu kayak contohnya nih, kita tuh kayak terlahir sempurna ini itu sudah privilege. Kayak kita tuh bisa sekolah, bisa kuliah, itu privilege gitu. Jadi kayak lebih luas lagi ya arti privilege-nya itu menurut teman Instagram. Terus kayak kalau yang teman gue yang satu lagi itu, jadi ceritanya dia itu dulunya berkecukupan gitu, berduit lah istilahnya. Mau ini itu bisa gitu. Tapi ketika dia pindah rumah gitu, pindah tempat gitu, dia pindah ke Bali, dia turun tuh ekonomi jadi finansialnya jadi turun. down. Nah,
Nah, kalau menurut dia itu kayak yang tadi si influencer itu. Menurut si influencer itu. Iya, daya juang yang dimanfaatkan. Jadi dia gimana sih gua bisa struggle, bisa bertahan hidup nih untuk bisa mencapai titik kesuksesan. Iya. Kayak dia tuh bikin usaha sendiri kayak jualan cookies contohnya kayak gitu, jual makanan. Jadi dia tuh ngebantu orang tuanya ngejual makanan gitu. Dia jadi emaknya itu usaha bakery gitulah. Nah, dia ngebantuin kayak gitu-gitu. Yang dulunya dia cuma minta-minta ke emak bapaknya, tapi sekarang dia akhirnya harus udah punya. Iya, dia harus ikut kerja juga kayak gitu. Benar. Ya, sebenarnya sih ya kalau menurut gue yang namanya hidup itu kan pasti ada pro dan kontra ya. Suatu permasalahan itu kan pasti punya pro dan kontra. Kayak ini mungkin permasalahannya adalah privilege yang kayak lagi booming banget gitu. Yang jadi kayak orang-orang sebenarnya tuh privilege apaan sih? Iya, benar. Nah, daripada nih ngaco-ngaco. Daripada ngaco-ngaco, mendingan menurut gue lebih baik kita tuh berpatokan dari yang memang seharusnya aja. Yang sudah pasti. Nah, dari mana tuh? Dari Mbah Google lah. Mbah Google nih. Kan setahu gue yang dari Mbah Google ini dari Oxford. Ini. Jadi tadi gue emang udah sebelumnya gue udah searching gitu ya tentang privilege itu apa. Nah, di sini ya di dictionary dari kamusnya sendiri, privilege is a special right, advantage or immunity granted or available only to a particular person or group. Yang dimana contohnya education is a right, not a privilege. Jadi bisa dibedain ya di sini guys. Kalau dalam bahasa Inggris itu privilege itu ya privilege, right itu ya right. Jadi beda, privilege itu hak istimewa, right itu adalah hak. Nah, mungkin kalau misalnya yang tadi kayak teman lu ngomong, lu bisa terlahir sempurna, lu bisa sekolah, lu bisa kuliah, lu bisa kerja mungkin di tempat yang bagus, itu adalah hak lu, hak semua orang gitu. Tapi kalau privilege itu adalah sesuatu yang beda, itu one step ahead gitu loh, daripada hak, iya benar. Karena namanya juga kan hak istimewa, namanya juga hak khusus gitu ya. Berarti dia adalah sesuatu yang lebih spesial lagi daripada hak yang biasanya. Jadi ya begitu ya guys. Jadi bisa dilihat ya itu bahwa a special right, hak khusus gitu, hak spesial yang dimana hanya orang-orang tertentu aja yang bisa yang punya gitu. Kayak contohnya gimana? Contohnya tuh kayak tadi bahwa perkuliahan itu adalah bukanlah sebuah hak khusus, hak istimewa, tapi itu adalah hak biasa. Hak semua orang buat kuliah, hak semua manusia bisa kerja. Tapi hak khusus di mana ketika lu udah kuliah, lalu lu punya achievement. Lu punya misalnya lu punya prestasi bagus nih di kampus nih. Nah, lu dapat beasiswa itu adalah privilege lu sebagai mahasiswa yang prestasi, teladan. Nah, jadi bisa dibedain ya. Maksudnya tuh privilege dan right itu beda gitu. Dan apalagi keuntungan beda gitu loh. Maksudnya memang suatu privilege itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Pasti, tapi bukan berarti privilege itu adalah keuntungan. Tapi balik lagi nggak sih kayak balik lagi itu kayak kepandangan masing-masing lagi gitu. Benar. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara harafiahnya, artinya privilege ya seperti yang tadi udah kita bacain ya. Tapi kalau misalnya emang teman-teman pengen mengartikan privilege itu menurut pandangan teman-teman sendiri, it's okay. Asal kalian nggak kayak jadi menggiring opini gitu loh. Nggak kemana-mana. Jadi nggak kemana-mana. Kayak kalau misalnya contohnya si influencer itu kan, jadi seolah-olah dia tuh menggiring opini. Makanya menurut gua si influencer itu tidak tepat menggunakan kata privilege di situ. Yang sehingga masyarakat Indonesia jadinya jadi ngawur gitu loh. Ini sebenarnya privilege itu apa sih? Nah, gue mau nanya nih kalau misalnya nih, gue nih adalah pencinta mobil sport gitu. Kayak apa namanya? Gue suka banget nih sama Ferrari misalnya. Iya. Gue suka banget sama Ferrari dan tiba-tiba gue punya temen nih, bapaknya kerja di di pabriknya dealer Ferrari gitu misalnya. Gue tuh ngidoin banget nih pengen bawa mobil Ferrari. Gue suka banget nih sama mobil Ferrari. Terus temennya bokap gue kebetulan kerja di pabrik dealer, Ferrari. Iya.
Terus tiba-tiba dia bawa mobil Ferrari nih ke rumah. Iya. Dan bokapnya itu niatnya buat servis mobil Ferrari misalnya. Kayak test ride gitu ya. Iya, terus gue kayak pengen, wih anjir enak banget bapaknya bisa bawa Ferrari. Nah itu privilege gak menurut lo? Privilege sih. Privilege dari segi bapaknya atau? Dari segi bapaknya. Bapaknya, iya. Iya, bukan si lunya yang bisa bawa mobil itu, tapi dari guanya jadi kayak mandangnya itu privilege. Iya, padahal sebenarnya enggak gitu, iya, tapi itu enggak. Ya. Nah itu kerjaan dia kan? Iya, itu gitu. kan kerjaannya si bapaknya. Jadi bapaknya sebenarnya yang punya privilege, tapi karena lu kebetulan temennya lu kecipratan aja gitu. Iya, gue pengen banget nih kayak gitu. Iya, kan. Tapi itu bukan privilege. Nah, itu yang sering jadi miss menurut gua. Soalnya di Indonesia tuh banyak banget jadi rancu tau gak sih? Iya, itu jadi rancu. Makanya tadi kan kita udah baca ya guys, sesuai pengertian dari privilege secara harafiahnya. Nah, dari Google lagi ya, dari Google. Oxford. Nah, itu dictionary-nya langsung. Nah, jadi setelah apa yang sudah tadi kita bacakan dan sudah kita sharing, gue berharap sih semoga teman-teman bisa ambil ya. Iya, benar. Bisa ambil sesuatu yang baik dari apa sih sebenarnya pengertian privilege dan apa arti yang sebenarnya. Iya, benar, dan apa yang seharusnya lu jadikan panutan dan patokan. Biar nggak kesana kesini kesana kesini lagi. Biar tidak menciptakan konflik lagi guys. Kayak di Indonesia udah cukup banyak konflik, jangan ditambah-tambahin. Biar nggak makin ruwet. Betul. Oke deh guys, kayaknya segitu aja kali ya guys gitu ya buat kali ini. Thank you banget buat teman-teman Arkes yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube kita di Arnoldi Entertainment dan juga follow Instagram kita di Arnoldi Entertainment. Benar. Boleh banget kalian sharing-sharing menurut kalian atau komen ya kayak iya benar punya pendapat lagi gitu ya. Boleh komen di IG, di YouTube kita atau ada lagi tuh baru di TikTok kita. Asik. Jangan lupa di follow. Oke guys, bye bye, see you. Dadah.